Halo semua, selamat datang kembali di channel Fast Movie. Dimana pada kesempatan kali ini, Fast Movie akan melanjutkan episode kedua dari serial Narcos season ketiga. Dimana di episode lalu, kita mengetahui rapinya sistem operasi yang dilakukan oleh kartel Kali, yang mana hal ini cukup membuat kesusahan DEA untuk mencari barang bukti. Bagaimanakah upaya Gen Pena dan kawan-kawan untuk bisa membuka kedok Kali? Untuk tahu kisah selanjutnya, kita langsung aja masuk ke alur filmnya. Tres, dos, uno. Di masa jayanya, Kali berhasil menyelundupkan 30 ton barang haram ke Amerika di setiap bulannya. Kebanyakan penyelundupan itu dilakukan melalui rute operasi New York dan aliansi bersama kurir Meksiko dari Juarez. Artinya dalam waktu rata-rata 6 bulan, Kali mampu mengedarkan 180 ton barang haram tersebut. Dan di penghujung operasinya kali ini, Kali bisa saja menambah jumlah selundupan dari rata-rata tersebut. Sementara saat ini Gilberto tengah berdiskusi dengan Orlando Henao, pemimpin kartel bagian utara Kolombia. Gilberto menanyakan apakah Henao benar-benar setuju dengan keputusannya untuk meninggalkan bisnisnya. Henao yang mewakili kartel North Valley ini sepakat dengan penyerahan itu. Namun Henao masih merasa ada yang ganjal di dalam hatinya, yaitu terkait hilangnya anak buahnya yang bernama Salazar. Nosotros simplemente teníamos una curiosidad acerca de la ausencia. Gilberto tentu saja berterus terang mengatakan bahwa memang Kali telah menghabisinya. Voy a ser honesto con vos. Hacía más ruido que plata. La limpieza necesaria. Dengan melirik ke arah Paco, Henao kemudian pergi dari tempat tersebut. Gilberto kemudian meminta Paco untuk meninggalkan Kali sementara waktu, karena dikhawatirkan Paco bisa memperkeruh persahabatannya dengan para bos kartel di Kolombia, apalagi setelah ulahnya yang telah menghabisi Salazar. Sementara Maria, istri Salazar, mulai merasa cemas karena sampai detik ini suaminya belum juga kembali. Maria mulai menanyakan kabar suaminya dengan orang terdekatnya, dan hal itu masih tetap tak membantu. Hingga akhirnya Maria menelpon mertuanya dengan berharap bahwa suaminya kini berada di sana. Namun mertuanya bilang bahwa Salazar tak ada di sini. Dan setelah mendapatkan kabar putranya hilang, ia lalu mengirimkan anak buahnya untuk membantu mencari keberadaan Salazar. Navegante kemudian mengabarkan kabar terbaru terkait Maria, yang saat ini Maria tengah menanyakan keberadaan suaminya di mana-mana. Miguel lalu meminta Navegante untuk segera mengatur pertemuannya dengan Maria. Singkat cerita, Navegante kemudian menjemput Maria dan membawanya ke tempat Kali. Jadi Miguel ini sengaja memaksa Maria untuk makan malam bersamanya. Dan di saat itu juga, akhirnya Maria tahu kabar terbaru dari suaminya, yang mana Kali telah membunuh Salazar. Esposo está muerto. Lo mató un socio mío por un daño que le hizo. Di scene yang berbeda, kali ini DEA lagi-lagi mengalami kesulitan untuk mengungkap kasus Kali. Hal ini karena tersebarnya bukti bahwa DEA tertangkap melakukan operasi tanpa persetujuan dengan aparat sipil Kolombia terlebih dahulu, sehingga DEA mendapatkan teguran dari kepolisian Kolombia. Selain itu, hal ini juga berdampak kepada dua agen lapangan bernama Duff dan Lopez, yang mana mereka saat ini langsung dipulangkan ke Amerika. Colombians are pulling your visa. You're out of here tonight. Tapi sepandai-pandainya tupai melompat pasti akan jatuh juga, di mana hal ini adalah ungkapan yang tepat untuk menggambarkan posisi Gilberto, di mana berita televisi memperlihatkan banyak orang terpapar gas beracun yang entah dari mana asalnya. Yang jelas saat ini kepolisian tengah menyelidiki kasus ini. Jadi si David Rodriguez atau putra Miguel ini memiliki ide untuk menyelundupkan barang melalui tabung gas. Pertama, isi gas itu dibuang terlebih dahulu ke saluran pembuangan, dan nantinya tabung ini akan diisi dengan kokain. Dan dampak dari pembuangan gas klorin itu ternyata meracuni masyarakat di sekitar tempat tersebut. Hal ini tentu membuat Gilberto marah karena kecerobohan yang dilakukan oleh putra Miguel. yang mana jika insiden ini tertangkap, maka akan mempersulit proses penyerahan dirinya.
sehingga negosiasi dan uang suap yang mereka lakukan akan sia-sia. Gilberto kemudian meminta Cordova untuk mengatasi masalah ini secara diam-diam dan tanpa kekerasan. Cordova kemudian bertemu dengan George, di mana ia memintanya untuk mencari informasi terkait inspektur yang menangani kasus kebocoran gas tersebut. Tapi Cordova mengingatkan bahwa inspektur ini memiliki riwayat bersih dan tak bisa disuap. Apalagi dia adalah orang yang terkenal religius. Namun bagi George yang memang sudah ahli dalam memata-matai orang, ia beranggapan bahwa tak ada orang suci di dunia ini. Sehingga George langsung memerintahkan anak buahnya untuk berusaha mencari tahu tentang seluk-beluk pria ini. Informan George seketika mulai bergerak untuk memantau selama 24 jam terkait semua hal yang berhubungan dengan targetnya. Sehingga kini George tinggal memantau saluran telepon yang sudah berhasil disadap. Di mana di sana George menemukan bahwa inspektur ini ternyata memiliki wanita simpanan. George kemudian bergegas menuju ke tempat hotel yang biasanya digunakan oleh targetnya. Di sana George kemudian memasang kamera pengawas yang ia sembunyikan ke bagian tembok untuk memantau targetnya. Singkat cerita, kini George telah memiliki bukti terkait aib dari inspektur tersebut. Di mana dengan bukti itu, George bisa menggunakannya untuk menekan inspektur agar mau melakukan negosiasi. George kemudian mendatangi kantor tempat inspektur itu bekerja, di mana di sana George meminta agar saat konferensi pers dilaksanakan, inspektur harus mengatakan bahwa kebocoran gas itu terjadi karena kecelakaan. Awalnya inspektur ini tak mau bernegosiasi dengan George, namun saat ia tahu bahwa George memiliki bukti skandalnya, akhirnya inspektur mau menuruti apa yang George minta. Hal ini karena inspektur tak ingin citranya tercoreng akibat tersebarnya bukti skandal tersebut. Sementara di kota New York, CP menghubungi Gilberto dan mengatakan bahwa saat ini ia tengah merencanakan untuk menambah jumlah produksinya. Gilberto pun sepakat dengan rencana tersebut. Gilberto hanya meminta CP untuk lebih berhati-hati agar tak membuat kesalahan yang bisa mempersulit penyerahan dirinya seperti yang dilakukan oleh David. CP kemudian mendatangi toko bahan kimia langganannya untuk menambah jumlah pasokan bahan baku membuat kokain yang bernama senyawa ether. Tapi sang pemilik toko tak bisa menuruti permintaan CP karena stok yang tersisa sudah dibeli oleh orang lain. CP yang tak ingin wilayah kekuasaannya direbut oleh kartel lain kemudian meminta alamat klien baru tersebut. Singkat cerita, kini CP telah berada di salon kecantikan tempat para kartel baru di Amerika. CP lalu meminta tolong perempuan ini bahwa ia ingin berbicara dengan bosnya. Muncullah beberapa anak muda di mana mereka adalah orang baru yang mencoba merebut pasar kali di Amerika. CP kemudian memintanya untuk segera pergi dari tempat ini jika mereka masih mau berumur panjang. Namun mereka sama sekali tak takut dengan ancaman itu, sehingga CP langsung menghabisi mereka semua. 3, 2, 1. Sementara dari tim DEA sendiri, mereka menemukan dokumen penting dari sisa-sisa operasi Cornerstone, di mana dokumen itu menunjukkan ada beberapa perusahaan fiktif yang alokasi pendapatannya disimpan di bank Swiss. Agen Pistol menduga bahwa bukti ini memberikan petunjuk untuk bisa menumbangkan kartel kali. Namun saat itu, Pena masih enggan menyelidikinya, mengingat baru saja ia mendapatkan teguran dari aparat Kolombia. Hingga saat Pena di luar kantornya, Pena didatangi oleh seorang reporter yang bernama Claudia, di mana Claudia memberitahukan bahwa ada insiden kebocoran gas beracun yang telah menewaskan korban jiwa. Claudia yang memang baru saja meliput kasus ini, menduga bahwa insiden itu ada kaitannya dengan kartel kali. An empty chlorine gas canister was found nearby, operated by the Cali cartel. Sehingga di malam harinya, Pena melihat berita tentang konferensi pers yang disiarkan di stasiun televisi, di mana sang inspektur mengatakan bahwa kebocoran ini terjadi karena adanya kebocoran katup gas di salah satu perusahaan gas alam milik perusahaan swasta. Pena yang merasa bahwa ada yang tidak beres dari konferensi tersebut, akhirnya mengirimkan agen Pistol untuk menyidak kartel kali. Dan episode 2 bersambung.